pagi, selamat berjumpa kembali. Hari ini kita akan belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Masih di subtema 1, organ gerak hewan, pembelajaran keempat. Masih bersama saya, Anisya Kusniadi. Pada hari ini ada 2 muatan pembelajaran yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama IPA KD 3.1 dan 4.1 serta muatan SPDP KD 3.1 dan 4.1. Kita mulai ya belajar hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang hewan vertebrata dan hewan invertebrata serta gambar ilustrasi. Sebelum kita belajar, jangan lupa untuk berdoa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Ihdinas syiratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan orang-orang yang dimurkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa'alimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Amin ya rabbal alamin. Sudah bisa dimulai belajar untuk hari ini. Sudah siapkah kalian? Kita mulai. Tahukah kamu? Berdasarkan ada dan tidaknya tulang belakang, hewan dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu hewan vertebrata dan hewan invertebrata. Hewan vertebrata merupakan hewan yang memiliki tulang belakang di tubuhnya. Kelompok hewan yang masuk ke dalam hewan vertebrata adalah ikan, misalnya ikan mas, amfibi, contohnya katak, reptilia, misalnya ular, burung, misalkan ayam, dan mamalia, contohnya kelinci. Hewan invertebrata merupakan hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Beberapa kelompok hewan yang termasuk dalam kelompok hewan invertebrata antara lain yaitu cacing, serangga, dan hewan lunak. Cacing, misalkan cacing tanah, serangga, misalnya kupu-kupu, dan hewan lunak, misalnya siput. Jadi, tubuh manusia itu memiliki tulang belakang atau tidak ya?
menurut kalian manusia masuk ke dalam vertebrata atau invertebrata? Ya, manusia memiliki tulang belakang, sehingga manusia adalah salah satu vertebrata. Untuk lebih lanjutnya, untuk kita belajar mengenai perbedaan vertebrata dan invertebrata, perhatikan gambar ilustrasi berikut ya. Berikut ditampilkan mengenai susunan tulang yang dimiliki oleh kelinci. Kita lihat pada tubuh kelinci di bagian punggung di sana dia memiliki tulang belakang, sehingga vertebrata. Kelinci merupakan salah satu anggota hewan vertebrata. Pada hewan vertebrata, dia memiliki tulang belakang, memiliki bagian tubuh yang lengkap, terdiri dari kepala, leher, dan badan yang bisa dibedakan dengan jelas, dan memiliki alat pencernaan yang kompleks dari mulut sampai ke alat pembuangan berupa anus. Memiliki bentuk tubuh simetri bilateral, yaitu menunjukkan dua sisi simetris yang sama jika tubuh hewan dibelah. Jadi, hewan vertebrata ketika kita membelahnya, maka belahan yang kanan dan belahan yang kiri itu akan tampak sama. Selanjutnya, untuk contoh hewan invertebrata adalah siput. Siput merupakan salah satu hewan dengan memiliki tubuh lunak. Siput tidak memiliki tulang belakang. Pada hewan invertebrata yang lain, mereka memiliki bagian tubuh yang sederhana. Jadi, antara kepala, leher, dan badan itu tidak dapat dibedakan dengan jelas. Memiliki alat pencernaan yang masih sederhana, memiliki bentuk tubuh simetri bilateral atau radial, yaitu bagian tubuh dalam susunan melingkar di sekitar poros tengahnya. Gambar ilustrasi yang seperti kita lihat tadi mengenai hewan vertebrata dan hewan invertebrata akan kita kupas lebih lanjut. Gambar ilustrasi memiliki beberapa jenis. Yang pertama adalah gambar realis. Gambar realis adalah gambar yang dibuat sesuai dengan kenyataan atau keadaan yang sebenarnya. Jadi, gambar realis dibuat sama dengan objek aslinya. Contohnya sebagai berikut. Ini merupakan suatu lukisan yang menggambarkan tentang bunga mawar. Kita perhatikan pada gambar tersebut nampak seperti bunga mawar sungguhan. Dan yang kedua adalah karikatur. Karikatur merupakan suatu gambar yang dibuat dengan dilebih-lebihkan. Dalam gambar karikatur ada perubahan bentuk pada setiap karakternya. Bentuknya terlihat unik dan lucu. Pada gambar karikatur pada umumnya, kebanyakan mereka membuatnya dengan ukuran kepala yang lebih besar daripada ukuran tubuhnya. Contoh yang ketiga adalah kartun. Jenis gambar ilustrasi yang berupa kartun dibuat dengan mengandung unsur humor. Tokoh kartun sangat bervariasi, bisa berupa tumbuhan, hewan, atau manusia. Kita perhatikan contoh gambar kartun berikut. Jenis gambar ilustrasi yang terakhir adalah gambar dekoratif. Gambar dekoratif adalah gambar yang dibuat dengan tujuan menggambar bentuk menjadi lebih indah. Perhatikan contohnya ya. Gambar dekoratif biasanya bisa kita temukan dalam relief, ukiran, ataupun juga baju batik. Seperti halnya keramik, kita juga bisa menemukan keramik yang mengandung unsur dekoratif agar membuat ruangan menjadi lebih indah. Sekian materi untuk pembelajaran hari ini. Untuk menambah pemahaman kalian, jangan lupa mengerjakan latihan soal yang sudah disediakan ya. Selamat mengerjakan. Go go go. Sampai berjumpa lagi untuk pembelajaran selanjutnya ya. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kalian. Cukup sekian, sampai jumpa besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa jaga kesehatan kita ya. Selamat di rumah aja.